Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Alex selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi Sarbanes-Oxley Act atau sering disingkat dengan kata SOX. Baik, untuk yang selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Zuni Kurniasari dengan NPM 013. Lalu yang kedua ada Safa Inas Syah Putri dengan NPM 024. Lalu yang ketiga ada Afidya Nafiatur Rohmah dengan NPM 085. Dan yang terakhir ada Adelia Furi Afriandi dengan NPM 153. Oke, untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke materi yang akan dibacakan oleh saya dan rekan-rekan saya. Baik, untuk subbab yang pertama yaitu tentang pengertian SOX. Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau Sarbanes-Oxley Act yang sering disingkat sebagai SOX adalah Undang-Undang Federal Amerika Serikat. Undang-undang tersebut mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan pengungkapan informasi pada perusahaan publik, termasuk tata cara pengelolaan data. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Nah, di undang-undang ini mensyaratkan adanya pengungkapan atau disclosure tentang kecukupan informasi keuangan, lalu keterangan tentang pencapaian hasil-hasil manajemen, kode etik bagi eksekutif di bidang keuangan, independensi komite audit yang efektif, serta pembatasan kompensasi bagi para eksekutif perusahaan, termasuk pembaharuan tata kelola perusahaan atau corporate governance. Oke, yang selanjutnya yaitu latar belakang Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Nah, di sini kemunculan SOX antara lain dilatar belakangi oleh adanya skandal akuntansi atau accounting skandal di Enron yang melibatkan kantor akuntan publik 5 besar atau The Big Five, Arthur Andersen, serta berbagai kasus kebangkrutan perusahaan besar seperti WorldCom, Tyco, Adelphia, dan lainnya yang menimbulkan kepanikan luar biasa di kalangan dunia usaha. Nah, dari skandal tadi ternyata SOX sendiri berdampak positif terhadap implementasi GCG di perusahaan publik, bukan hanya di Amerika, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN yang terdaftar atau listing di Bursa Efek New York, juga harus tunduk pada ketentuan SOX tersebut. Selain itu, mereka juga harus tunduk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di Indonesia, perusahaan yang menerapkan SOX adalah perusahaan yang terdaftar di NYSE atau kepanjangannya yaitu New York Stock Exchange. Seperti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di situ, contohnya yaitu PT Telkom, yaitu termasuk anak perusahaan dari PT Telkomsel itu. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu tujuan Sarbanes-Oxley Act atau SOX.
SOX mewajibkan perusahaan publik untuk mereformasi manajemen perusahaan berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang biasanya bermula dari kecurangan tanggung jawab akuntansi atau yang biasa disebut dengan accounting fraud. Selain itu, SOX juga menjamin adanya kepastian terhadap integritas pelaporan keuangan atau Integrity of Financial Reporting. Securities Exchange Commission atau SEC di Amerika Serikat juga telah mengadopsi SOX sebagai syarat untuk memperketat persyaratan pengungkapan laporan keuangan serta menjamin akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, SOX mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku guna menjamin transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun tujuan utama Sarbanes-Oxley Act atau SOX adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip good corporate governance di perusahaan yang telah go public. Amerika Serikat menerapkan regulasi ini secara ketat yang antara lain mencakup pelaporan keuangan yang akurat dan tidak bias, kemudian peninjauan atas pengendalian internal, serta kewajiban untuk menerapkan kode etik dan kode tata kelola perusahaan. SOX juga menuntut standar yang sangat tinggi bagi operasi bisnis dan pelaksanaan audit atas pengendalian internal. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap SOX. Bagian 302 SOX tentang tanggung jawab perusahaan atas laporan keuangan menetapkan bahwa pejabat eksekutif perusahaan harus menyertifikasi dalam setiap laporan tahunan atau kuartalan yang diserahkan kepada SEC bahwa pejabat yang menandatangani telah menelaah laporan. 2. Tidak mengandung laporan yang tidak benar atas fakta material guna membuat pernyataan tersebut tidak menyesatkan dengan mempertimbangkan situasi di mana pernyataan tersebut dibuat. 3. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam segala aspek yang material, kondisi keuangan dan hasil operasi dari perusahaan penerbit laporan keuangan pada tanggal atau selama periode yang dipresentasikan dalam laporan itu. 4. Pejabat yang menandatangani laporan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengendalian internal, mendesain pengendalian internal, mengevaluasi efektivitas dari pengendalian internal, dan menyajikan kesimpulan mengenai efektivitas pengendalian internal berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada tanggal tersebut. 5. Telah mengungkapkan kepada auditor dari perusahaan penerbit laporan dan komite audit dari Dewan Direksi mengenai segala kekurangan dapat berdampak buruk terhadap kemampuan perusahaan penerbit laporan keuangan untuk mencatat, memproses, mengikhtisarkan, serta melaporkan data keuangan, dan telah mengidentifikasi bagi auditor dari perusahaan penerbit laporan keuangan berkaitan dengan kelemahan yang material dalam pengendalian internal dan kecurangan apapun, baik material maupun tidak, yang melibatkan manajemen atau karyawan lain yang memainkan peran yang signifikan dalam pengendalian internal dari perusahaan penerbit laporan keuangan. 6. Telah mengindikasikan apakah terdapat perubahan yang signifikan terhadap pengendalian internal pada periode setelah tanggal evaluasi, termasuk tindakan korektif berkaitan dengan kekurangan yang signifikan dan kelemahan yang material. Bagian 404 SOX tentang penilaian manajemen atas pengendalian internal mengatur tentang ketentuan yang mewajibkan dimuatnya laporan pengendalian internal dalam laporan keuangan tahunan. Laporan pengendalian internal tersebut antara lain memuat 1. Tanggung jawab manajemen untuk menyelenggara struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk pelaporan keuangan. 2. Hasil penilaian atas efektivitas dari struktur dan prosedur pengendalian internal untuk pelaporan keuangan tersebut.
Ketentuan ini menuntut manajemen perusahaan untuk memahami, mendokumentasikan, dan menyempurnakan pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dengan cara satu, terus meningkatkan akurasi dari proses bisnis dan informasi transaksionalnya. 2. Melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan terhadap pengendalian internal pada laporan keuangan perusahaan. Manajemen dapat memperoleh pernyataan dari auditor eksternal bahwa pengendalian di perusahaan telah berjalan secara efektif. Selain itu, pengendalian harus terkait dengan upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan atas pelaporan keuangan termasuk kemungkinan risiko timbulnya kecurangan. Yang selanjutnya ada implementasi SOX. Pada prinsipnya, SOX menuntut implementasi pengendalian internal yang baik atas 3 hal yang berkaitan erat dengan GCG. Yang pertama ada transparansi, menuntut kemampuan untuk menelusuri dan mengaudit setiap aktivitas atau proses yang terkait dengan pelaporan keuangan. Yang kedua ada akuntabilitas, menuntut kejelasan dan ketiadaan konflik kepentingan mengenai informasi apa yang harus diungkapkan dan siapa yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. Yang ketiga ada keterukuran, bertujuan untuk memberikan basis pengukuran guna perbaikan secara berkesinambungan. Pada tahap awal implementasi SOX, perusahaan perlu menjalankan 3 hal berikut. Yang pertama, melakukan pemisahan fungsi, yaitu pengaturan ruang lingkup tanggung jawab, wewenang, serta akses pemakai terhadap informasi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terutama yang berkaitan dengan implementasi pengendalian internal. Hal ini mencakup pemberian akses yang lebih luas kepada Departemen Audit Internal. Yang ketiga, menjaga integritas atas siklus pelaporan keuangan. Hal ini perusahaan dapat menerapkan pemrosesan data secara elektronik, sehingga pelaporan keuangannya sepenuhnya terkomputerisasi dan menghindari semaksimal mungkin atas aktivitas atau proses transaksi dan pelaporan keuangan yang bersifat manual. Otoritas Jasa Keuangan mengadopsi salah satu ketentuan dalam SOX, yaitu pemberlakuan audit atas pengendalian internal bagi perusahaan yang telah go public. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada materi yang kami sajikan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa nanti bertanya pada saat kita presentasi di kelas. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.